Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo semuanya. Halo para petani di seluruh Indonesia. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini, kita sedang berada di lahan budidaya cabai rawit ya, dimana tepatnya pada waktu pagi hari ini kita melakukan pemantauan proses tumbuh dan berkembangnya cabai rawit. Alhamdulillah untuk tumbuh dan berkembangnya cabai rawit di tempat kami ya kondisinya alhamdulillah kondisinya bagus, kondisinya baik ya. Dan yang jelas cabai rawitnya pertumbuhan maupun perkembangannya masih dalam keadaan normal, dan ini menginjak usia kurang lebih hampir mendekati 3 bulanan. Tanaman cabainya sudah pada mengeluarkan calon-calon buah cabai, dan bagian atasnya ya, bagian dari tanaman cabai sudah pada mengeluarkan bunga ya kawan-kawan, mengeluarkan bunga dan mengeluarkan calon-calon buahnya ya. Selama pertumbuhan ini dan perkembangan kali ini ya, pertumbuhan dan perkembangan kali ini kita juga menemui beberapa masalah yang dihadapi dalam proses budidaya cabai ini. Jadi kawan-kawan, pada dasarnya setiap budidaya itu perlu namanya perawatan. Nah, perawatan sendiri pastinya untuk menghindari terjadinya atau resiko yang begitu besar pada budidaya tanaman cabai rawit ya kan, ataupun tanaman budidaya lainnya. Yang jelas kawan-kawan bisa lihat, ini salah satu kendala yang kita hadapi saat ini, dimana kendala ini adalah kendala penyakit kuning ya, penyakit kuning yang dimana disebabkan perkiraan kami oleh virus. Nah, jadi keistimewaan dari virus itu mereka itu bisa hidup dan juga bisa mati. Jadi ketika mereka kondisinya mati, itu virus tersebut itu tidak hidup di sebuah inang ya, tidak ada tempat untuk hidup. Dalam artian gini kan kawan, virus itu tidak bisa dimatikan dan juga tidak bisa kita hidupkan ya. Dalam artian kita tidak tahu ya virus itu ada atau tidak. Dalam proses budidaya cabai itu virus itu ada atau tidak, kita tidak bisa melihatnya karena kondisinya yang ukurannya mikron. Nah, virus yang tidak pro dengan tanaman cabai itu pastinya akan memberi dampak yang negatif semacam itu. Nah, sedangkan dampak negatif sendiri akan merugikan para petaninya. Nah, virus tersebut sebenarnya bisa tumbuh dan berkembang itu jika ada inangnya. Nah, salah satunya adalah tanaman cabai, itu merupakan inang dari virus. Jadi virus tersebut ketika sesuai dengan tempat budidaya ya, atau sesuai dengan inangnya ya, mohon maaf, sesuai dengan inangnya, maka nantinya virus tersebut akan menyerang inang tersebut. Nah, salah satu inangnya adalah tanaman cabai, dan jika virus tidak sesuai dengan inangnya ya, atau tempat tumbuh dan berkembangnya si virus tersebut, pastinya virus tersebut tidak bisa hidup ataupun bisa dikatakanlah mati sementara. Akan tetapi nanti kalau virus tersebut menempel di inang yang sesuai, maka seketika itu pula virus itu bisa hidup. Nah, virus itu berasal dari mana? Asalnya sebenarnya virus kuning semacam ini bermacam-macam, bisa dari udara, juga bisa dari lahan sekitar ya, rumputan semacam ini itu juga bisa membawa virus atau sebagai vektor, ataupun dari hama ya kan kawan, hama yang ditempeli virus lalu mereka menempel ke tanaman ini kan kawan, tanaman budidaya. Nah, itu nantinya juga bisa berefek buruk juga pada tanaman budidaya. Nah, efek dari virus ini menyebabkan penyakit, salah satunya adalah penyakit kuning. Nah, penyakit kuning tersebut itu akan membawa dampak terhadap produksi dari buahnya. Nah, pastinya kan bisa lihat ini
tanaman cabai yang terserang penyakit kuning. Nah, dari bawah hingga kondisinya atas semacam ini itu tidak ada buah yang dikeluarkan ya, dalam artian buahnya sedikit dan itu pun masih berbunga, entah bunganya itu rontok atau tidak, tapi yang jelas buahnya berbeda dengan yang tidak terkena virus. Nah, yang tidak terkena virus, nah kan bisa lihat di setiap ketiaknya ada buah, ada bakal buah maupun bunga. Sedangkan kalau yang terkena virus ya ada tapi sedikit. Bahkan bakal buahnya sendiri dari tanaman ini tidak ada kan kawan. Nah, inilah efek dampak dari penyakit kuning yang disebabkan oleh virus yang menjadikan hasil tanaman itu menurun ya kan kawan, hasil budidaya tanaman menurun. Dan ini adalah pokok permasalahan, salah satu pokok permasalahan yang sering dan kerap terjadi dalam budidaya cabai rawit ya kan kawan, ataupun cabai keriting. Nah, ini penyakit semacam ini itu menjadikan cabai rawitnya produksinya semakin menurun, dan yang jelas kan kawan pastinya mengalami kerugian ya kan kawan, karena kita memupuknya sama tapi hasilnya kok tidak normal lah kan kawan, semacam itu. Tapi ya tidak masalah lah kan kawan ya, karena ya ini kita tidak tahu, sebagai seorang petani pun tidak ada alat yang menggunakan bisa melihat virus ya kan kawan, semacam itu. Tapi yang jelas ini adalah pokok permasalahan yang sering terjadi pada budidaya cabai, entah di musim kemarau maupun di musim penghujan. Nah, lalu kan kawan, ketika kondisi semacam ini ya kawan-kawan, pastikan dalam proses budidayanya itu ada beberapa langkah yang bisa dilakukan ya. Langkah yang yang bisa saya lakukan adalah langkah pencegahan terhadap tanaman-tanaman cabai di sekitarnya. Nah, langkah pencegahannya itu kami biasanya melakukannya untuk tanaman cabai yang di sekitarnya, yaitu dengan menggunakan bahan baku organik ya, pupuk organik. Nah, pupuk organik ini bermacam-macam ya kan kawan. Bentuknya ada yang padat maupun ada yang cair. Akan tetapi kalau kami lebih menyukai bentuk yang cair ya, yang dimana pupuk organik cair ini nantinya akan kita berikan pada area perakaran tanaman cabai, yang dimana tujuannya adalah memperkuat dari tanaman cabai tersebut, memperkuat daya imunnya ya kan kawan, semacam itu. Jadi ketika kita budidaya cabai, selalu kami saranin dan kami tekankan beri pupuk organik. Salah satu tujuannya itu kan kawan, memperkuat daya imun dari si cabai tersebut, sehingga ketika kondisinya kuat, pastinya tanaman cabai tersebut kalau untuk terserang virus pastinya jauh lebih sedikit. Yang kedua, kami selain menggunakan kayak itu POC, kita juga menggunakan spray ya kan kawan ya, spray dengan menggunakan PSB ya. Kami menyepray menggunakan PSB tersebut tujuannya ya jelas memenuhi bagian-bagian atas atau bagian-bagian dari tanaman cabai yang dari pangkal hingga kondisi pucuk. Nah, itu terlapisi dengan PSB. Tujuannya yaitu menyediakan bakteri-bakteri yang sifatnya pro terhadap tanaman, dan yang kedua meningkatkan daya imun melalui bagian atas tanaman, semacam itu. Karena di PSB sendiri ada juga telur yang memiliki asam amino yang cukup bagus kan kawan, semacam itu, sehingga perlu kita spray dan kita lakukan setiap 4 hari maupun 5 hari secara berkala. Nah, POC dan PSB ini merupakan sebuah pencegahan ya kan kawan, pencegahan dalam proses budidaya cabai semacam ini. Kalau kami untuk pengendalian ketika sudah terserang kuning, kami ya jujur saja belum memiliki solusi yang tepat ya kan kawan. Tapi kami alangkah lebih baiknya dalam budidaya itu setiap
budidaya selalu kita cegah terlebih dahulu dengan penggunaan POC maupun PSP. Kawan-kawan bisa lihat di bagian sana. Tanaman cabai keriting kita di bagian sana itu pun dari sekian banyak ya tanaman ini kurang lebih 300-an lebih, itu ada satu yang terkena terserang kuning kawan-kawan. Tapi ini secara berkala selalu kita semprot dengan menggunakan PSP, dan secara berkala pula kita selalu menggunakan pupuk organik cair, sehingga dilihat dari segi tanamannya ya lebih kuat, dan yang kedua yaitu kondisinya ya banyak yang hijau ya, tidak terserang. Beda dengan tanaman cabai rawit kami, yang dimana tanaman cabai rawit yang sebelah sini kita hanya menggunakan POC tanpa dibarengi penyemprotan dari PSP, sehingga beberapa tanaman ada yang terserang. Nah, inilah pentingnya kita menggunakan bahan-bahan organik dalam proses budidaya ya, agar tanaman memiliki daya imun dan daya tahan terhadap kondisi lingkungannya jauh lebih baik ya, semacam itu. Karena di di POC tersebut ada mikroorganisme yang dapat mendukung dan menjadikan keseimbangan ya di lingkungan budidaya kita, sehingga hasil budidayanya pastinya cukup bagus. Dan ini ya meskipun ada yang terserang, samping-sampingnya ya alhamdulillah kondisinya masih membaik ya, masih dalam kondisi hijau ya, karena memang kondisi kuning itu kondisi yang tidak diinginkan ya. Penyakit kuning itu tidak diinginkan oleh banyak para petani, karena yaitu penurunan hasilnya sangat terasa kawan-kawan, sangat terasa ya. Meskipun kita pupuk dengan kondisi ya pupuk bagus, pupuk pupuk dengan yang harga mahal ini itu, tapi kalau sudah terserang penyakit kuning pasti ada penurunan, dan itu pasti jika terserangnya banyak pasti akan mengeluarkan biaya yang banyak untuk perawatan ya. Nah, kalau kawan-kawan berkenan ya, kondisi kuning kalau masih kecil itu dicabut saja kan kawan, ganti ya kan kawan, dan dibuang jauh dari lokasi budidaya. Tapi kalau kondisinya sudah besar ya mau gimana ya kan kawan. Kalau kami ya kalau lebih suka ya dicabut, mungkin salah satu solusinya. Tapi kan terkadang petani kan memikirkan sudah dibiaya banyak dan lain sebagainya. Nah itu kayak gitu kan menjadi pertimbangan tersendiri. Apalagi kalau kondisi kuningnya terserangnya cukup banyak ya. Tapi kalau saran kami ya lebih baiknya dari awal, dari budidaya ya, dari penanaman itu kan kawan semprot PSP agar kondisinya selalu selalu stabil lah ya, seimbang ya kan kawan. Jadi meskipun ada penyakit ya penyakit yang tidak terlalu berpengaruh atau berefek kepada budidaya cabai ya kan semacam itu. Jadinya lebih tahan lah, tanaman cabainya lebih tahan nanti jika terserang penyakit, mereka tahan dan pastinya kondisinya bagus. Karena cabai itu kebanyakan penyakit yang membawa efek buruk itu ini kan yang susah dikendalikan, itu bagian dari pangkal hingga bagian atasnya, itu bagian yang susah dikendalikan ketika terserang penyakit. Dan cabai itu adalah salah satu media yang cocok banget untuk terserang namanya penyakit ya kan kawan, karena kondisinya sesuai sih dengan bakteri maupun virus yang dapat menyerangnya, yang menghasilkan sebuah penyakit. Dan oke kan itu sedikit pengalaman dari kami mengenai budidaya cabai kali ini. Semoga kawan-kawan bisa mengambil hikmah sisi positifnya, meninggalkan sisi negatifnya ya kan kawan, dan yang jelas bisa memperoleh informasi tambahan ilmu bagi kawan-kawan. Dan jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.